Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Wa fi riwayah, "Law ya'lamu an-nas ma fi Ramadan, la tamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Shadaqa Rasulullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana hari ini kita berada pada malam hari yang ke-5 bulan Ramadan. Semoga insyaAllah kita istiqamah untuk mengisi masa-masa yang sangat mulia ini, yang begitu berharga sekali, sehingga dikatakan syahrul Ramadan mazra'atul ibadah. Bulan Ramadan sebagai tempat bercocok tanam untuk mengisi ibadah-ibadah dalam segala masa-masa yang ada itu. So itu Rasulullah menyatakan bahwa kalaulah umatku mengetahui apa yang terdapat dalam bulan Ramadan, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadana. Niscaya mereka sangat-sangat menginginkan, mengharapkan kalau boleh sepanjang setahun itu jadi Ramadan semua. Karena begitu besarnya pahalanya. Dikatakan syahrul azim ja'a bil barakat, membawa keberkatan yang banyak. Ya. Maka Anas menyatakan, lima summiya Ramadanu Ramadana. Kenapa dikatakan bulan Ramadan sebagai Ramadan? Innama summiya Ramadan li'annahu yarmidu dzunuba. Dikatakan Ramadan karena ianya menghancurkan segala dosa-dosa yang ada. Dari perkataan Ramadha yarmidu ataupun Ramadha yarmadu, ya, ada dua makna situ. Boleh diartikan panas yang sangat membara, yang menghancurkan segala-galanya, dan juga salah satu artinya Ramadha kalau kita menghancurkan sesuatu antara dua batu yang besar, akhirnya jadi hancur lebur. Itu katakan Ramadan, ya, Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah menghancurkan dosa-dosa orang-orang mukmin yang telah menerimanya tadi itu dengan mengisi segala apa yang dikehendaki di bulan Ramadan. Sehingga salah seorang di antara syekh mengatakan bahwa makna saum sendiri, sod, waw, mim, saumun ataupun siam atau puasa. Sod bimana as-sabru, al-waw bimana al-wara', mim bimana al-muhsin. Sod as-sabru, di mana dalam menjalankan ibadah kita sepanjang Ramadan tadi memerlukan kesabaran yang tinggi. Ya. Hanya bukan mengatakan dalam Al-Quran tidak mengatakan isbir, tapi isbiru waswabiru, ya, bukan setakat sabar tetapi mempertingkatkan kesabaran kita. Isbiru ya ayyuhalladzina amanu isbiru waswabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah dan perkuatkanlah, pertingkatkanlah kesabaran. Aswabiru bermakna al-musabarah, in as-sabru ala sabri, ya, kesabaran di atas kesabaran, dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Semoga kamu menjadi orang muflihun, orang-orang yang mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita umat Islam selama menjalankan puasa tadi, semua jenis kesabaran yang diperlukan dalam hidup kita ini terkandung semua dalam ibadah puasa tadi itu. Pertama sekali, as-sabratu ala ta'atillah, sabar mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Yang kedua, as-sabru amma asyatillah, sabar meninggalkan maksiat larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar menghadapi segala ujian, menghadapi cobaan. Sejak daripada malam lagi kita berniat pada diri kita, berazam, ya, akan melaksanakan perintah Allah. Bermula daripada sebelum fajar tadi kita sudah niat, sehinggalah menahan segala yang boleh membatalkan puasa, segala yang boleh merosakkan puasa dan sebagainya, sehinggalah ke waktu terbenamnya matahari. Meninggalkan makanan, minuman yang halal bagi kita pada asalnya, meninggalkan istri yang menggairahkan dan sebagainya, tetapi itu karena kita sabar mentaati perintah Allah. Ya. Dan di situ ada sifat waraknya, al-wara'u. Ya. Al-wara' makna sentiasa berhati-hati, sama dengan bermakna wiqayah. Wiqayah dari perkataan ya, ittaqa, orang bertakwa. Orang mempunyai sifat wara' tadi bukan sahaja meninggalkan yang haram, bukan saja meninggalkan yang boleh membatalkan puasa, tetapi malah yang merosakkan pahala puasa, yang merosakkan, memberikan apa namanya, istilah makruh dan seterusnya. Sebab itulah orang yang berpuasa betul-betul bukan hanya setakat menahan makan, minum dan jima dan sebagainya, ya, karena menurut satu qaul bahwa kalau puasa macam itu peringkat yang pertama tadi, budak-budak pun boleh puasa. Itu puasa orang biasa, ya. Tapi kita nak pertingkatkan. Takkan setiap tahun macam itu cara kita berpuasa. Maka kita tahan imsak tentang pendengaran kita, mata kita, ya, dan semua panca indera kita gunakan untuk mendatangkan manfaat. Karena orang yang bersifat wara' tadi akan meninggalkan segala yang boleh merugikan masa depan akhiratnya. Ya, itu sifat al-wara'. Sehingga satu qaul mengatakan, kalau orang yang tidak bersifat wara', makan kepala gajah pun tak akan kenyang, karena ketiadaan sifat wara'nya. Satu orang sifat wara' tadi, kalau misalnya peraturan puasa mengatakan jangan terlampau kenyang, ya, dia pun menghindari tadi karena sifat wara'nya tadi itu, sifat wiqayahnya dan sebagainya. Karena perkara tadi boleh mendatangkan kepada kemudaratan, ya. Sehingga timbul istilah, saya pernah ucapkan juga tak salah tahun lepas. Inilah merupakan satu penyakit ketiadaan wara' tadi, ya, di mana rata-rata masjid surau biasanya hanya minggu pertama saja, ya, melimpah keluar sampai pasang kemah dan sebagainya. Tapi biasa minggu berikutnya sudah berkurangan. Bila minggu ketiga kadang-kadang tinggal separuh masjid, ya, berisi. So apa? Karena mereka bukan tidak beriman kepada Allah, bukan tidak bertakwa kepada Allah, tetapi rupanya mereka sudah sakit-sakitan selepas puasa 10 hari, ya. Lalu timbul satu pertanyaan daripada ulama sufi berbincang sama mereka, mengatakan, bukankah yang mendatangkan mudarat hanya perkara yang haram saja? Maka setelah dikaji rupanya bukan saja yang haram yang boleh mendatangkan mudarat, tetapi yang halal pun kalau berlebih-lebihan maka dia akan mendatangkan mudarat, seperti mana yang mendatangkan mudarat perkara yang haram tadi itu, ya. Sebab itulah dalam Al-Quran menyatakan, ada Rasulullah menyatakan, kul ma syi'ta walbas ma syi'ta, ya, malam yukhti'ka khaslatani, yani al-israf, as-saraf wal makhilah, atau kama qala. Makanlah sesuka hati engkau, makanlah, pakailah sesuka hati engkau, selama mana engkau tidak terkena dua perkara. Yang pertama as-saraf, berlebih-lebihan, membazir. As-saraf maknanya lebih daripada keperluan hajat kita yang sebenar, itu sudah sarafun. Wala tusrifu, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka perkara yang berlebihan karena mendatangkan mudarat. Ya, yang keduanya, selama mana tidak ada istilah bangga diri di situ, maka buatlah, karena melakkan daripada satu dosa yang besar tadi itu, ya.
Jadi ada sifat oraknya, sifat keberhati-hatiannya tadi itu, ya, akan membawa kita kepada sifat wiqayah. Wiqayah itu maknanya menjadi orang-orang yang muttaqin. Ya, seperti mana Abu Hurairah kita ditanya, tak salah oleh Khalifah Sayyidina Umar, macam mana pendapat engkau ya Abu Hurairah tentang takwa itu? Ya, jadi serba salah. Nak mengajar Khalifah serba salah. Jadi tanya balik, macam mana pendapat anta? Ya, kalaulah seseorang itu memasuki satu lorong-lorong jalan-jalannya penuh dengan duri-duri dan lubang-lubang, macam mana kamu berjalan? Dia kata, tentu kita berhati-hati. Itu dikatakan takwa. Takwa maknanya berhati-hati, berjaga-jaga, disiplin dan sebagainya. Itu orang bertakwa. Ya, jadi orang wara, orang bertakwa tadi, ya, adalah orangnya disiplin terhadap segala larangan, perintah dan semua, sangat berhati-hati dan sebagainya. Ya. Apabila sudah berada tadi dalam peringkat sabar tadi, orangnya wara pula, insyaallah kita akan sampai ke peringkat yang terakhir, mim, itu muhsin. Peringkat muhsin adalah peringkat yang tinggi, peringkat ihsan. Ya. Orang berpuasa tadi, selama menjalankan puasanya tadi, sentiasa ada sifat muraqabah. Ya, selalu mengintai, yakin pada dirinya bahwa Allah sentiasa melihat, mengetahui di mana saja berada dengan keadaan berterusan. Apabila sudah demikian, maka bermakna hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itulah orang berpuasa begitu, ya, sampai kepada ihsan, membawa orang manusia yang paling ikhlas. Di mana orang ikhlas tadi ini, dia tak kisah ada orang, tidak ada orang melihat. Memang begitulah perbuatannya, karena hanya mempersembahkan apa yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji oleh manusia dan sebagainya. Ya, sebab itu peringkat ikhlas ini peringkat yang paling susah sekali. Sehingga apabila Sahal pernah ditanya, ya, bagaimana untuk kita jadi ikhlas? Apa dia kata? Inilah kerja yang paling susah bagi aku di dunia. Aku sudah berpuluh-puluh tahun mencoba melatih diri aku, tapi tak boleh jadi ikhlas. Ini seorang sufi menyatakan dia tak boleh ikhlas. Karena apabila riya itu muncul, aku coba tutupi dia, rupanya timbul pula dengan baju yang lain, dengan ujubnya, dengan macam-macam lah, ya. Ada beradik juga, susah. Suatu dia kata, aku mengambil satu kesimpulan, sesiapa yang mengatakan dirinya aku ikhlas, bermakna belum ikhlas. Ikhlasnya itu perlu diikhlaskan lagi, ya. Sebab orang ikhlas, dia tidak akan katakan dirinya aku ikhlas. Bila dia kata aku ikhlas, bermakna nak dipuji. Oh, dia orang ikhlas. Ada lagi maksud untuk dipuji, bermakna ikhlasnya kurang lagi, tak lagi ikhlas lagi, ya. Jadi orang ikhlas ini tak banyak cakap, hanya antara dia dengan Allah. Engkau sanjung ke tak sanjung, engkau punya hal, tapi aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malah kalau kita melihat, ya, salafus saleh dulu melatih dirinya macam mana nak ikhlas. Ya, walaupun puasa itu sebenarnya sudah kerja ikhlas, karena tidak mungkin akan terlaksana puasa tadi kalau tidak ikhlas. Ya, tetapi masih lagi, terutama kalau puasa sunat, disembunyikan. Bahkan ada yang berpuluh tahun keluarganya dia tak tahu kalau dia ikhlas puasa. Ya, pagi dibekalkan, ya, roti ke tempat kerjanya, sampai di sana disedekahkan pula kepada orang miskin. Ya, jadi orang-orang di pasar dia ingat orang ini sudah makan di rumahnya. Balik ke rumah pula tak ada roti dibawa balik. Orang rumah dikata sudah makan di pasar. Begitulah keadaannya. Ya, untuk menjaga dirinya, sampai sanggup sentiasa membasahi mulutnya yang kering tadi dengan minyak, dengan apa, supaya jangan orang sangka dia puasa. Ya, bahkan ada di antara mereka itu apabila dikenali orang yang ahli puasa, kadang-kadang hari Jumat dibawa cerek gitu, cerek yang kosong, dia minum seakan-akan minum tengah-tengah jemaah tadi. Tengok orang, oh rupanya tak puasa. Itu dia mau supaya jangan dikenali sebagai ahli puasa tadi. Ya, begitu keadaan mereka. Contoh yang lain, di antara sahabat dulu dalam kisahnya, apabila nak bersedekah kepada fuqara al-masakin, terutama yang tinggal di sufah masjid masa itu, ya,
orang ahli ibadah. Itulah yang terutama sekali kita perlu bagi sedekah ahli ibadah tadi, yang mana pendapatannya tak menentu, kena semata-mata memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka ditunggu orang-orang mereka tidur. Bila tidur baru masukkan dalam poketnya. Ya, itulah sedekah ataupun zakat. Ada yang diikat dengan serbannya, diikat dengan jubahnya. Lalu dikatakan kalau ada duit macam itu adalah sedekah daripada orang yang tidak mau dikenali bahwa dia bersedekah. Malah kadang-kadang ditaburkan di jalanan-jalanan yang mana orang-orang fuqara selalu lalu lalang situ, dan diberitahu kalau ada duit yang tercecer itu adalah sedekah, ya, sehinggalah tak mau diketahui orangnya tadi itu. Karena orang berinfak tadi, bersedekah, berzakat tadi, ya, menjauhkan daripada sifat riaknya tadi. Apabila dia memberi, dia yakin bahwa ini adalah hak orang, bukan hak aku, ya. So itu dia tidak mau dihargai, tadi itu. Dia tidak merasa bangga, aku yang bagi dia, patut dia hormat dengan aku, tidak. Tetapi dia merasa berutang budi kepada fuqara yang nak sudi menerima sedekahnya tadi. Karena kalau tidak, berdosa kemana dari bawah sedekah tadi itu. Itu hak dia, ya. So itu apabila orang memberi tadi, merasa dirinya apa yang diberi itu tak ada nilai bagi dia, hanya Allah saja menilai dia, ya. Sebaliknya pula orang yang menerima hendaklah menghargai, menilai pemberian seseorang tadi, walaupun sedikit saja, walaupun nilainya sedikit, tapi kita hargai begitu banyak sekali. Itu terbalik. Kita memberi, jangan merasa kita pemberian kita banyak sangat, ya. Itu pun kita jaga jangan sampai hilang pahalanya tadi itu, ya. Kenapa bila sudah ada perasaan tadi nak diriakkan, nak dipuji, terhapus sama sekali, ya. Sebetulnya, ya, dalam Al-Quran menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu swalda ila akhiril ayat. Wahai orang beriman, janganlah membatalkan, merosakkan pahala-pahala sedekah amal ibadah kamu, seperti mana, ya, bil manni wal adha, dengan cara al-man, ya, suka mengungkit-ungkit pemberian sedekah kita tadi kepada orang yang telah kita bagi. Satu masa kita marah dengan dia, kalau bukan aku bagi engkau, mampus engkau tak ada apapun, habis sama sekali, rugi di dunia akhirat. Wal adha, menyakiti pula dengan hatinya tadi itu, ya. Orang seperti ini kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seumpama orang yang berinfak tadi hanya semata-mata karena riak, ya, nak minta sanjungan, pujian daripada orang-orang ramai tadi. Maka apabila timbul keadaan demikian, maka Allah menyatakan amal-amal ibadah termasuk sedekahnya tadi orang seumpama tadi ini, famathaluhu kamathali safwanin, seumpama dengan sebuah batu besar yang rata, yang keras itu, alaihi turab, di atasnya penuh dengan debu tanah. Debu-debu itu ibarat pahala-pahala tadi. Fa asabahu wabilun fatarakahu solda, tiba-tiba terkena hujan lebat, debu tadi di atas batu tadi itu, maka tinggallah licin sama sekali, habis. Dunia pun sudah tidak ada, akhirat diharapkan langsung tidak ada. Itulah kerugian orang yang tidak ikhlas. Sebab itu dalam puasa tadi al-muhsin, mim, apabila kita sampai kepada peringkat muhsin, kena murakabah sentiasa pada diri kita tadi, sentiasa mengingat di mana saya berada. Allah sentiasa melihat kita, memerhatikan keadaan kita dan sebagainya, ya. Maka kita sentiasa berusaha melakukan ihsan, ya, berbuat baik dalam apa perbuatan sekalipun. Sehingga Nabi ketika ditanya oleh Jibril, mal ihsan, apakah di ihsan ya Muhammad? Dia kata, al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan yang sebenarnya ialah, ya, engkau menyembah Allah, memperhambakan diri kamu, beramal seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak pun melihat dengan mata kepala kamu, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Di mana saya berada? Itu peringkat ihsan tadi. So itu dengan adanya ibadah puasa tadi, as-shaum tadi, as-sabru wal wara' wal muhsin tadi, maka insyaallah akan melahirkan manusia-manusia yang
yang sangat berakhlak, yang mulia di tengah-tengah masyarakat, ya. Sehingga suatu ketika Rasul ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iman. Apa kata Nabi? Al iman as-sabru was samahah. Itu iman yang sebenar ialah kesabaran dan bersifat samahah. Sabar kita sudah tahu, ya. Sabar maknanya kita sanggup mengendalikan nafsu kita, ya, mengawal nafsu kita ketika marah, ketika takut, ya, ataupun kita tamak, ya, ketika bakhil dan sebagainya, ya, dan macam-macam. Tapi samahah ini biasa kita dengar perkataan sahibus samahah, orang mufti saja, ya. As-samhah, samahatun nafs. Istilahnya orang yang berhati mulia, yang mempunyai pertimbangan, ya, bertimbang rasa, ya. Orang bersifat samahah ini sentiasa bermurakabah, mengintai ayat mengatakan, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, ya. Ada kemungkinan kamu membenci sesuatu tapi itu lebih baik untuk kamu, dan ada kemungkinan kamu mencintai sesuatu tapi itu yang terbaik untuk engkau, ya. Allah Maha mengetahui, kamu tak tahu. Satu orang bersifat samahah tadi, apa-apa yang terjadi dia rela menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu contoh misalnya, samahatun nafs dalam pergaulan kita, muamalah bainan nas, muamalah kita sama masyarakat. Dia sudah tahu bahwa kita ini tidak sama perangai kita. Ada yang memang orangnya lemah lembut, ya. Ada yang keras hati, ada suka gaduh dan sebagainya, ya. Maka dia terima keadaan. Dia terima keadaan. Kalau jumpa orang yang memang orangnya tukang gaduh, qalu selamatlah engkau. Aku tak suka bergaduh dan sebagainya, ya. Karena orang bersifat samahah tadi, Nabi mengatakan hum hayyinun layyinun sahal qaribun minan nas. Orang bersifat samahah tadi orangnya lemah lembut, bergaul pun begitu senang kita bergaul. Apabila kita berurusan dengan itu tidak mempersusah, tidak menyukarkan orang, senang berurusan. Orang pun senang mendekati dia. Dan ya, qarib, dekat kepada orang dan suka didekati dan sebagainya. Itu diantara ciri-ciri ahli surga kata Rasulullah SAW, ya. Orang di haram atas api neraka itu hum hayyinun layyinun qarib, ya, wasahal dan sebagainya. Mereka lemah lembut, senang berurusan, mudah, ya, dekat ke hati masyarakat dan segalanya mudah dan sebagainya. Itu sifat samahah tadi, ya. Sebab itulah satu contoh misalnya, bila kita pergi ke pasar nak membeli sesuatu, nampak orang yang bersifat samahah, dari jauh senyum dan sebagainya, ya, maka kita pun lebih suka membeli di kedai dia misalnya, dibanding orang sentiasa mukanya masam saja, ya, macam-macam dia cakap, ya, walaupun lebih mahal sedikit daripada kedai yang sebelah itu. Karena kita suka yang samahah tadi itu. Karena Nabi pun sudah mendoakan orang-orang seperti ini. Apa kata Nabi? Rahimallahu rajulan samahan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada atau kama qala. Allah telah merahmati, mengasihani, ya, ataupun mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang bersifat samahah, ya, bertolak ansur, berlebih kurang, ya, bertimbang rasa, ya. Apabila dia membeli, dia beli dengan baik, ya. Dia tidak maki hamun, oh mahal sangat lah gini. Kalau sudah belilah, jangan maki hamun orang punya, ya. Ya, kalau membeli pun kadang-kadang terlebih bayaran tak apa, ya. Sedekah ke apa kan, ya. Menjual macam itu juga, ya, tidak kedekut sangat. Sudah untung sih, tak apa, alhamdulillah sudah untung ambillah. Tidak sampai, ya, bersumpah-sumpah itu ada untung lah apalah dan sebagainya. Orang cabut panggil balik, ya, padahal sudah banyak untung, ya. Ya, sifat samah sangat-sangat berlebih kurang. Membayar utang macam itu juga, bayar utang, ya. Sifat samah tadi tidaklah sampai kedekut, ya. Dia begitu, ya, dia sengaja melebihkan misalnya bayaran utangnya, ya.
Orang yang dibayar pun lebih, tak apa. Ya, tak ada perjanjian pun. Itu dikatakan, Allah mengatakan, wala tansawul fadla bainakum, jangan melupakan kelebihan sesama kamu semuanya. Hormatilah, hargailah dan sebagainya. Sebenarnya Nabi mengatakan, iman yang sebenar adalah orang yang bersifat sabar dan bersifat samaha. Karena samaha tadi ini Allah bagi dia perasaan ketenangan hidup, ketentraman, bahagia. Melihat segala apa di alam ini dengan pandangan mahabbah, kecintaan. Karena itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara daripada ada hikmah-hikmah yang kita tak tahu dan sebagainya, ya. Berlainan dengan orang yang sifat syarizon, ya, nakidon, ya, keras hati, suka maki hamun orang, panas baran dan sebagainya. Itu Allah akan siksa hidupnya sebelum masuk neraka, ya. Tak pernah merasa bahagia. Ada saja, bahkan dirinya dipersalahkan juga, bukan saya orang lain, ya. Sehingga apabila panas matahari pun marah, kenapa pula panas ini? Panas betul. Hujan pula marah juga, ya. Kenapa pula hujan, ya? Tidak ada yang betul, ya. Itu orang yang tidak bersifat samaha, ya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, ya, semoga dengan ibadah puasa yang kita buat sepanjang Ramadan, insyaallah, ya, akan membentuk diri kita, ya, sebagai manusia yang terbaik sekali, insyaallah. Karena kita melakukan ta'wid, pembiasaan, ya, latihan sepanjang Ramadan tadi, ya, dibuat kita melakukan yang terbaik semaksimal mungkin, ya. Karena apabila bulan puasa kita gunakan, manfaatkan ini, maka bulan mana lagi yang kita nak gunakan, ya, supaya menjadi satu mizan, satu ukuran untuk kita. Kalau diri kita sendiri malas beribadah sepanjang Ramadan, lebih lagi bulan selain Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan kita optimiskan, kita penuhkan, ya, ibadah tadi, insyaallah. Semoga selepas itu ibarat kereta sudah di overhaul misalnya, tambah kencang larinya nanti, insyaallah, ya, tambah kuat lagi, ya. Bukan tambah lari daripada masjid surau, tidak, tapi tambah mendekatkan diri ke masjid, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang boleh saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah. Hadanallahu iyyakum jama'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna wa fahhimna asrar ayatika wa hikmatik. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina, ya Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.